Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahadatin Weni Yuliandani, CKP Angkatan 5 dari SDN Leminggir, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bob Tolbert menyatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Artinya adalah bahwa kita sebagai seorang pendidik tidak hanya mengajarkan teori atau melatih kecerdasan otak. Terlebih dari hal itu, ajarkanlah hal-hal kemanusiaan, kepedulian, dan cinta kasih. Sekolah berperan penting dalam memajukan sumber daya manusia, di mana terdapat proses belajar mengajar yang teratur dan terencana agar kegiatan belajar mengajar lebih efisien. Maka harus ada seseorang pemimpin yang mengatur dan mengelola proses tersebut. Guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tentu perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keputusan yang diambil akan menentukan arah pembelajaran bermakna bagi murid. Jika mereka memberikan lingkungan yang aman dan nyaman atau yang disebut dengan well-being ekosistem pendidikan. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, banyak hal yang sudah saya pelajari dalam rangka mewujudkan well-being ekosistem di sekolah. Dalam video kali ini, saya akan merangkum perjalanan pembelajaran saya selama mengikuti PGP Angkatan 5 sampai saat ini menginjak modul 3.1. Jadi, stay tune ya. Mengikuti PGP ini layaknya saya memasuki suatu supermarket yang menyediakan hal-hal baru yang kita perlukan yang nantinya dapat menjadikan kita sebagai bekal seorang pendidik untuk mewujudkan well-being ekosistem di sekolah kita khususnya. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Atas jasa-jasa beliau dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Beliau mencetus asas-asas pendidikan yang kita kenal sebagai Patrap Triloka. Patrap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Bagian dari semboyan beliau, yaitu Tutwuri Handayani, dijadikan sebagai slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Ketiga semboyan ciptaan beliau seolah-olah tak lekang oleh zaman. Artinya, semboyan tersebut masih kontekstual dengan keadaan sekarang di tengah derasnya arus perkembangan informasi dan teknologi. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi digital, sekarang ini peran guru sebagai pemimpin pembelajaran betul-betul dituntut agar mampu mengelola pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia. Guru tidak lagi berperan sebagai orang yang lebih tahu dari siswa sebagaimana tempo dulu. Tapi guru diharuskan mampu menjalin kolaborasi dengan siswa dalam proses pembelajaran karena kehadiran teknologi digital sekarang ini, semua informasi dapat diakses oleh siapa saja tanpa ada batas melalui jaringan internet. Kaitan dengan hal tersebut, maka di era digital sekarang ini, seorang guru harus mampu mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengacu pada Patrap Triloka, yaitu mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan memberi dukungan kepada muridnya dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat zamannya. Sebagai seorang guru, baik atau tidak karakternya, guru memang sudah dipandang sebagai seorang yang diteladani di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus diupayakan dalam upaya menjadi teladan bagi muridnya. Lamkin tahun 2008 menyatakan bahwa
Guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang guru yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam dirinya akan mampu melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Untuk memudahkan seorang guru dalam mengambil keputusan yang tepat, yaitu keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, seorang guru harus memiliki kemampuan coaching atau pembimbingan. Salah satu model coaching yang mudah untuk dipahami dan dijalankan adalah coaching model Tirta, yaitu salah satu model coaching yang dikembangkan untuk dapat membantu seorang guru atau coach dalam menuntun murid menemukan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan komunikasi positif melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Coaching model Tirta itu sendiri adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Guru agar mampu mengembangkan coaching model ini tentunya memiliki kemampuan komunikasi efektif sehingga mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mampu menuntun murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Melalui coaching, pengambilan keputusan yang telah diambil dapat direfleksikan kembali sehingga menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan karena setiap keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap masa depan murid kita. Dalam keterampilan pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan. Dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan kebutuhan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti: yang pertama, individu lawan kelompok. Contoh, dilema individu melawan kelompok adalah tentang bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk kelompok yang lebih besar. Sebagai guru terkadang kita juga harus membuat pilihan seperti ini. Di dalam satu kelas, satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerjakan suatu tugas. Sementara ada kelompok lain yang dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat sehingga mereka sudah siap untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Dan yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Terkadang memang benar untuk berpegang teguh pada peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga tindakan yang benar. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Pilihan untuk membengkokkan peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan atau kebaikan. Misalnya, ada peraturan di rumah. Anda harus ada di rumah pada saat makan malam. Misalnya, suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Situasi ini dapat menunjukkan dilema keadilan lawan rasa kasihan terhadap orang tua Anda. Dan yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain.
Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah pengujian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengapa langkah ini penting untuk kita lakukan? Pertama, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama, penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang sedang kita hadapi, pertanyaannya adalah dilema siapakah ini? Bukan berarti kalau permasalahan tersebut bukan dilema kita, maka kita menjadi tidak peduli. Karena kalau permasalahan ini sudah menyangkut aspek moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Data-data tersebut penting karena dilema etika tidak bersifat teoritis. Namun, ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut, sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang dalam situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Di antaranya, uji legal, apakah ada aspek pelanggaran hukum. Uji regulasi, apakah ada aspek pelanggaran kode etik di dalamnya. Uji intuisi. Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Uji publikasi. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial. Dan yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Dalam langkah ini, Anda akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan Anda. Dan yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Pentingnya mengidentifikasi paradigma ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman bahwa situasi yang Anda hadapi betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema. Mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan adalah buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan di depan yang menuntut kita mengambil keputusan, maka keterampilan dan langkah-langkah yang sudah dipelajari dapat kita jadikan bekal dalam membuat suatu keputusan, yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan,
Keterampilan coaching, karena keterampilan ini membekali seorang guru untuk menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Selain itu, untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab diperlukan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindful dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Dan yang paling penting adalah pengambilan keputusan kita haruslah didasari kepentingan murid, karena keputusan yang kita ambil nantinya akan mempengaruhi kehidupan masa depan murid-murid kita. Semoga dari modul ini kita dapat memetik pelajaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin di sekolah, dan semakin yakin dengan keputusan-keputusan yang nantinya akan kita buat. Semoga keputusan-keputusan yang akan kita ambil nantinya akan semakin menguatkan jati diri kita sebagai seorang pemimpin yang meletakkan kepentingan murid sebagai yang utama, seiring dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang telah kita pelajari di modul sebelumnya. Setiap keputusan akan memiliki implikasinya masing-masing, dan tidak mungkin sebuah keputusan akan memuaskan semua pihak. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin, kita akan terus berusaha menempatkan kepentingan murid sebagai prioritas dalam proses yang kita jalani, sehingga terwujudlah well-being ekosistem sekolah. Sekolah akan menjadi lingkungan dan tempat institusi moral yang aman, nyaman, dan mengundang untuk belajar para murid-murid kita. Sebagai seorang pendidik, teruslah belajar dan berusaha menjadi suri tauladan bagi murid-murid kita dengan melakukan yang terbaik dan terus berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan agar murid-murid kita tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berintegritas, berkarakter, serta senantiasa mengambil keputusan-keputusan yang etis dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.